Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Yiska, kelas pagi C, NIM 18104167720, dalam mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Di dalam video ini, saya akan membuat ringkasan, yaitu silahkan buka link ini dan dibaca, ditonton, dan diringkas. Ringkasan saya adalah pengantar perilaku organisasi. Robbins mengemukakan memahami perilaku organisasi bagi seorang manajer merupakan hal yang sangat penting. Manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi atau apapun bentuknya. Warren Bennis meramalkan bahwa 25-50 tahun mendatang kita semua akan ikut berpartisipasi menyaksikan akhir hayat dari birokrasi, dan kita akan mengetahui terbitnya suatu sistem sosial yang lebih baik dari abad kita sekarang ini. B. Latar belakang dan sejarah perilaku organisasi. Minat untuk mempelajari perilaku manusia sebenarnya bisa ditelusuri sejak dari awal periode sejarah. Di mana filosofi ini menjadi jiwa manusia, yaitu 3 bagian: filosofik atau filsafat, keinginan untuk mencapai ilmu pengetahuan, spirited atau ambisi, aspek jiwa manusia yang berusaha untuk mencari kekuasaan, dan ambisi dan appetites atau nafsu makan, suatu keinginan manusia untuk memenuhi selera seperti makan, minum, seks, dan uang. The Philosophy, the Ambitious, and the Lovers of Gain. Dalam Indra Wijaya 1989. Dari konsep filosofi di atas, Plato menggolongkan manusia atas 3, yakni filosofi, ambisius, dan pencinta keberuntungan atau lovers of a gain. Menurut Toha, pada abad ke-20 muncul konsep-konsep baru tentang perilaku manusia dan organisasi, antara lain Max Weber di Jerman, Henry Fayol di Prancis, dan Frederick Taylor di Amerika Serikat. Selanjutnya Toha menguraikannya sebagai berikut. Max Weber sebagai pemikir dalam ilmu sosial lebih banyak orientasi pemikirannya menekankan kepada penjelasan mengenai organisasi dibanding dari pengembangan suatu prinsip yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan praktis. Pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang tidak realitas, dan bahwa manusia mempunyai rasa emosi. Beberapa sifat yang amat penting dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya spesialisasi atau pembagian kerja. Yang kedua, adanya hierarki yang berkembang. Yang ketiga, adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan. Yang keempat, adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas. Yang kelima, adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. Untuk itu, Weber berpendapat bahwa seseorang pejabat dapat memperoleh otoritas dengan mengidentifikasi sumber-sumber otoritas sebagai berikut. Yang pertama, otoritas yang rasional dan sah. Yang kedua, otoritas yang tradisional. Yang ketiga, otoritas karismatik. B. Henry Fayol. Henry Fayol adalah administrasi industri dan umum tahun 1919. Buku ini begitu sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran manajemen di Eropa. Menurut Luther Gulick atau dalam Toha 2007, orientasi sistem fungsional sangat berhasil dalam menciptakan batas-batas dalam usaha-usaha riset tentang manajemen untuk beberapa tahun mendatang. Fayol mencetuskan 14 prinsip yang terkenal, yaitu yang pertama, spesialisasi.
Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan arah. Keenam, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, pemberian upah. 8. Sentralisasi. 9. Rantai skala. 10. Ketertiban. 11. Keadilan. 12. Kestabilan organisasi. 13. Inisiatif. Dan 14. Semangat kesatuan. Dia berpendapat bahwa semua organisasi terdiri dari unit atau subsistem sebagai berikut. Yang pertama, aspek-aspek teknik dan komersial dari kegiatan pembeli, produksi, dan penjualan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan keuangan yang berhubungan dengan masalah-masalah permintaan dan pengendalian kapital. Yang ketiga, unit-unit keamanan dan perlindungan. Yang keempat, fungsi perhitungan. Dan yang kelima, fungsi administrasi dan perencanaan, organisasi, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. C. Frederick Winslow Taylor dari Amerika Serikat mengenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah atau Principle of Scientific Management. Taylor mengusulkan 3 hal sebagai tujuan dari gerakannya, antara lain yang pertama, untuk menegaskan lewat contoh-contoh yang sederhana. Yang kedua, mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat Amerika bahwa pengobatannya terletak pada manajemen yang sistematis. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tepat yang berdasarkan pada hukum-hukum yang jelas. D. Gerakan hubungan kemanusiaan. Perkembangan sejarah berikutnya ditandai dengan gerakan hubungan kemanusiaan atau The Human Relation Movement. Gerakan ini dalam praktik manajemen memberikan penegakan pada kerjasama dan semangat kerja atau moral karyawan. Kedudukan manusia dalam organisasi. A. Hakikat manusia. Manusia. Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuknya. Menurut Nawawi, mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang kompleks dan unik dan diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Substansi pertama yaitu tubuh sebagai unsur materi, sedangkan substansi yang kedua disebut jiwa atau rohani yang bersifat non-materi. Hakikat individu, manusia di dalam mengeksistensikan dirinya sebagai individu selamanya menginginkan untuk diperlukan sebagai individu. Hal ini memberikan kesadaran bahwa dirinya selain berbeda tetapi juga sama dengan individu yang lain. Dalam ketidaksamaan itu, setiap manusia tampil sebagai individualitas dan memerlukan perlakuan sesuai individualitasnya masing-masing. Ini berarti setiap individu tidak menginginkan dirinya dihargai karena orang lain, tetapi dia menginginkan dihargai karena dirinya sendiri. Dari sisi perlakuan itulah, maka setiap manusia memiliki kesamaan berupa harkat dan martabat sebagai manusia yang memerlukan dihormati dan dihargai secara wajar dan manusiawi. Hakikat sosialitas. Di dalam beraktivitas sehari-hari di muka bumi, manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri dan menyadari tanpa interaksi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas, berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Hakikat moralitas. Pada hakikatnya, setiap manusia sebagai individu, maka di dalam beraktivitas di dalam masyarakat, menginginkan untuk hidup secara harmonis bersama individu yang lain, suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hakikat moralitas berupa kecenderungan pada norma-norma dan nilai-nilai yang memungkinkan hidup sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk ekonomi tidak dapat disangka
disangkal bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya, ia mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang bersifat kebendaan yang ingin dipuaskannya. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat kebendaan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak mudah karena banyak alasan dan pertimbangan, seperti kemajuan fisik dan intelektual yang terbatas, persaingan yang ketat antara banyak orang, terbatasnya kesempatan untuk memuaskannya, terbatasnya persediaan barang atau jasa yang dapat digunakan. Manusia sebagai makhluk sosial. Secara naluriah, manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Berbagai cabang ilmu-ilmu sosial memberi petunjuk bahwa manusia, di samping sebagai insan ekonomi dan insan sosial, juga tetap merupakan individu dengan jati diri yang khas. B. Pengertian organisasi. Agar kita dapat menelaah masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dirasa perlu menelaah kembali apa yang dimaksud dengan organisasi. Berikut disajikan definisi-definisi organisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Chester Bernard, Organization as a system of cooperative of two or more persons, yaitu organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang B, Edwin B. Flippo menyatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan antara sumber daya yang memungkinkan pencapaian sasaran. C. James D. Money berpendapat bahwa organization is the form of every human association for the attainment of common purpose, yaitu organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. D. Gito Sudarmo mengemukakan organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama. E. Nawawi pendapatnya tentang pengertian organisasi dari dua segi, yaitu pengertian organisasi secara statis dan dinamis. Perubahan paradigma organisasi. Mulai dari paradigma klasik, paradigma Human, dan paradigma kolaborasi. Menurut Limerick dan Cunnington, sebagaimana dikemukakan oleh Keban, bahwa pada paradigma klasik tokoh yang sangat populer adalah Fayol, Taylor, Urwig, dan Gulick, Gunn, dan sebagainya. Rancangan organisasi pada generasi ini adalah: yang pertama, orientasi pada efisiensi yang tinggi; yang kedua, sistem otoritas dan kendali yang sangat hierarkis; yang ketiga, prinsip-prinsip spesialisasi. Perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Semua perilaku individu dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, perilaku individual sangat dipengaruhi oleh settingan tempat di mana dia berinteraksi. Kedua, masing-masing setting lingkungan memberikan ciri khas. Yang ketiga, dasar-dasar perilaku individual dalam organisasi penting bagi praktisi DM untuk memahami perilaku organisasional. Pemanfaatan bagi pengambilan kebijakan SDM. Karakteristik biografis. Yang pertama, usia. Kualitas karyawan usia tua, berpengalaman, etika kerja yang kuat, komitmen terhadap kualitas kerja, kemungkinan berhenti kerja kecil, menolak teknologi baru, produktivitas menurun, kemungkinan mangkir. Karakteristik biografis, yaitu jenis kelamin, asumsi ada perbedaan kinerja wanita dengan pria. Ketiga, status perkawinan. Status perkawinan memiliki dampak pada perilaku dan kinerja karyawan. 4. Masa kerja. Mempunyai hubungan positif dengan produktivitas, kemampuan intelektual. Kelima, pengertian.
Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental. Keenam, masing-masing pekerjaan memiliki tuntutan kemampuan intelektual yang berbeda. Kemampuan intelektual tinggi tidak merupakan prasyarat untuk semua pekerjaan. Kemampuan yang tinggi bisa saja tidak ada hubungan dengan kinerja. Kemampuan fisik. Pengertian kemampuan fisik yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan. Kepribadian. Karakteristik cara-cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi terhadap orang lain dan lingkungan. Pembelajaran. Apabila meramalkan perilaku, perlu memahami bagaimana orang belajar. Teori belajar. Perilaku kelompok dalam organisasi. Menurut Reitz, karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok adalah yang pertama, adanya 2 orang atau lebih, yang kedua, yang berinteraksi satu sama lain, yang ketiga, yang saling memiliki beberapa tujuan, yang keempat, dan melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama, teori kedekatan. Kedua, Homans. Teori Gorge atau Homans. Ketiga, teori keseimbangan. Keempat, teori pertukaran. Kelima, teori alasan praktis. Bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama, kelompok primer merupakan pengembangan pendapat Homans tentang definisi kelompok. Yang B, kelompok formal dan informal. Sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Kelompok informal tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. 3 pola kelompokan informal yaitu horizontal sliku, vertical sliku, dan bidang kerja sama, random sliku. Yang C, kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok berdasarkan pada sikap dalam menghadapi perubahan dan inovasi. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari 4 dimensi. Kelompok referensi ini akan memberikan 2 fungsi bagi individu. Yang pertama, perbandingan sosial, dan yang kedua, pengesahan sosial. Model 5 tahap pengembangan kelompok. Yang pertama, tahap membentuk. Tahap pertama dalam pengembangan kelompok. Yang kedua, tahap mempeributkan. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang memaksakan individualitas. Yang ketiga, tahap menyusun norma. Hubungan semakin dekat dan kompak. 4 tahap mengerjakan yang struktur sudah sepenuhnya fungsional dan diterima. 5 tahap membubarkan. Mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Emosi dan mood, pengertian afeksi, emosi, dan suasana hati. Ketiga hal ini sangat berkaitan, yang mana afeksi atau afek adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi dan maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Persepsi dan komunikasi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Tujuan komunikasi. Setelah mengetahui apa itu pengertian komunikasi, berikutnya Anda perlu tahu tujuan komunikasi. Namun masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu Anda ketahui.
Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain. Yang keempat, pergerakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Fungsi komunikasi. Internet untuk berkomunikasi. Selain tujuan, fungsi komunikasi juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi Anda. Fungsinya yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi, kedua sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat, yang ketiga sebagai bentuk interaksi dengan orang lain, yang keempat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal, yang kelima pengisi waktu luang, yang keenam sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain, yang ketujuh untuk dapat mengenal diri sendiri, kedelapan guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana, kesembilan sebagai hiburan, misalnya ketika Anda sedang jenuh kemudian menghubungi teman sekedar mengobrol santai. 10 untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. 11 sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Ke-12 untuk mempelajari situasi yang terjadi. 13 mengubah sikap maupun perilaku. 14 mengawasi serta melakukan pengendalian atas suatu kegiatan. 15 sebagai motivasi. 16 guna mengambil suatu keputusan yang tepat. 17 untuk melakukan kegiatan tertentu. 18 sebagai bentuk ekspresi. 19 menghindari adanya kesalahpahaman. 20 untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu lisan dan tulisan. 2. Komunikasi berdasarkan tujuan. Komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, misalnya pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup, yaitu internal dan eksternal. Komunikasi berdasarkan aliran, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke atas, dan juga komunikasi ke samping. Dalam berinteraksi dengan orang lain, Anda perlu memahami seperti apa pengertian komunikasi secara umum. Ini penting demi senantiasa menjaga hubungan yang cukup baik. Selain itu, komunikasi penting guna menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Kepemimpinan dan kekuasaan. Hubungan pemimpin dan kekuasaan adalah ibarat gula dengan manisnya, ibarat garam dengan asinnya, dua-duanya tak terpisahkan. Pemimpin yang efektif terrealisasi pada saat seorang pemimpin dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Definisi kepemimpinan. Ada beberapa pengertian kepemimpinan antara lain. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi. Kedua, kepemimpinan adalah sikap pribadi. Yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang di atas mencapai tujuan bersama. Keempat, kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah kelompok. Yang kelima, kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti atau penuh arti kepemimpinan. Pengertian pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan terjadi tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang merupakan cara seorang pemimpin memperluas pengaruhnya kepada orang lain. 2. Karakter kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakter kekuasaan menurut Fairholm dalam Basri adalah yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja. Yang kedua, kekuasaan adalah alat atau instrumen. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak.
Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Yang kedelapan, kekuasaan didasarkan pada oposisi. Yang kesembilan, jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama, reward power, merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam memberikan janji-janji. Yang kedua, legitimate power, merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan moral. Memimpin mempunyai kekuasaan karena mendapat legitimasi dan kekuatan formal. Yang demikian, ia mempunyai posisi yang sah dan kuat untuk melakukan sesuatu sebatas yang dimiliki secara sah tersebut. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai atau value adalah keyakinan dasar dalam bentuk keadaan atau tindakan yang diyakini benar secara personal ataupun dalam lingkup sosial. Atribut nilai dibagi menjadi dua. Yang pertama konten, yang kedua intensitas. Nilai bersifat tetap dan bertahan lama. Nilai menjadi persepsi dalam memahami sikap dan motivasi seseorang serta mempengaruhi perilaku kita. Tipe-tipe nilai yaitu: yang pertama, terminal berupa visi, cenderung abstrak. Kedua, instrumental berupa misi. Ada dua macam jenis kerangka untuk menganalisa budaya. Yang pertama, Hofstede's Teamwork. A. Power Distance. B. Individualist vs Collectivist. C. Quantity of life vs quality of life. D. Uncertainty avoidance. Dan E. Long term vs short term orientation. Kedua, the globe framework. A. Assertiveness. B. Future orientation. C. Gender differentiation. D. Uncertainty avoidance. E. Power distance. F. Individualist atau collectivist. G. In group collectivist. G. I. Human orientation. Sikap adalah pernyataan penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, atau kejadian. Berapa komponen sikap? Yang pertama, kognitif. Yang kedua, afektif. Yang ketiga, perilaku. Jenis-jenis sikap. Yang pertama, job satisfaction. Sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. B. Job involvement. Sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. C. Organization commitment. Cognitive dissonance theory yang menjelaskan ketidakcocokan antara dua sikap atau lebih, maupun ketidakcocokan sikap dan perilaku. Contoh, saya hanya mau kuliah di kampus yang menyenangkan, atau kondisi kuliah saya sekarang tidak menyenangkan. Adanya kedua pernyataan di atas menunjukkan keterjadinya kognitif disonansi, di mana seseorang pemikiran ganda terhadap suatu masalah. Untuk meminimalisir tekanan yang dialami seseorang saat mengalami disonansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, changing cognition, yaitu mengubah salah satu kognisi sehingga menjadi konsonan dengan kognisi yang lain. 2. Adding cognition, yaitu menambahkan satu konsonan atau lebih yang memiliki kesamaan kognisi yang ada. 3. Altering important, yaitu mengurangi disonansi antara kognisi yang ada dengan cara mengganti kepentingan kita. Mengukur hubungan A sampai B atau attitude and behavior, sikap vs perilaku.
Sikap-sikap yang penting adalah sikap yang mencerminkan nilai dasar, kepentingan dari atau identifikasi dengan kelompok. Semakin spesifik sikap dan semakin spesifik perilaku, maka hubungan semakin kuat. Misalnya, bertanya tentang 6 bulan berikutnya lebih penting daripada bertanya apa puas atau apa yang akan dilakukan bila ada suatu kejadian khusus. Sikap yang mudah mungkin untuk meramalkan perilaku. Kesenjangan A dan B mungkin karena tekanan besar hubungan AB jadi lebih kuat jika merupakan pengalaman pribadi. Teori persepsi diri. Hubungan AB biasanya jelas ada atau positif, dan ini lebih dikuatkan lagi bahwa sikap fakta untuk mencari makna dari tindakan mereka. Kejadian yang telah terjadi, mereka mencari alasan yang masuk akal, atau sikap hanyalah pernyataan verbal saja. Sikap kerja utama. Hubungan sikap kerja pada yang pertama yaitu kepuasan kerja. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan. Yang ketiga, komitmen organisasional. Bagaimana sikap karyawan dapat diukur? Yang pertama, suatu penerapan. Yang kedua, sikap dan keanekaragaman angkatan kerja yang berbeda menimbulkan berbeda pula tentang suatu hal. Karena itu, perlu mengadakan pelatihan untuk sikap karyawan. Kepuasan kerja. Bagaimana hubungan kepuasan kerja dengan produktivitas, kemangkiran dan keluar masuknya karyawan dalam perusahaan? Mengukur kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Ada 2 metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama, angka nilai global tunggal. Dalam metode angka nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjadi satu pertanyaan. Kedua, skor penjumlahan. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah: yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Faktor ini memberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka bekerja. Kedua, ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam sistem upah dan kebijakan promosi yang dinilai adil, tidak meragukan dan segaris dengan pengharapan mereka. 3. Kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya karena dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil yang memuaskan. 4. Rekan sekerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan karena dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan maka dapat mendukung kepuasan kerja dari karyawan. 5. Jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerjaan karyawan yang memiliki kepribadian yang sama dengan pekerjaan yang dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Keenam, ada dalam gen faktor ini penting karena gen dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari seorang karyawan. Ada 3 efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin maka tingkat produktivitas dari seseorang karyawan semakin bagus. Kedua, kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Ketiga, kepuasan dan tingkat keluar. Ada 4 respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama, exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi.
Yang kedua, suara atau voice, ketidakpuasan yang digunakan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. 3. Kesetiaan. Keempat, pengabdian. Motivasi kerja. Pengertian motivasi. Saat ini banyak sekali kata motivasi yang beredar di masyarakat. Banyak juga motivasi yang sedang naik daun di berbagai media. Motivasi sangat dibutuhkan untuk lebih bersemangat dan memacu diri. Motivasi tidak hanya berbentuk kata, akan tetapi dorongan yang kuat dari dalam diri. Motivasi biasanya berasal dari harapan untuk mendapatkan suatu hasil. Yang pertama, teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya. Kedua, teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa dalam teori temuannya ini terdapat 4 komponen, yaitu outcome, input, equity, inequity, dan comparison person. Input adalah sebuah penghargaan yang didapatkan untuk menunjang kinerjanya, sementara equity, inequity adalah perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan yang lain. Terakhir yaitu comparison person adalah kesempatan seorang individu dalam menjadi seorang karyawan dalam perusahaan atau organisasi tertentu. 3. Teori harapan. Teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya, sehingga individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. 4. Teori motivasi prestasi. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan. Ia mengemukakan bahwa di dalam diri seseorang karyawan pastilah memiliki energi potensial. Jenis-jenis motivasi. Motivasi bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah motivasi internal, yang kedua adalah motivasi eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor pemuas. Faktor pemuas atau disebut juga dengan satisfier merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, faktor pemuas juga bisa disebut sebagai intrinsic motivation. Adanya faktor pemuas akan mendorong setiap individu untuk selalu mendapatkan sebuah prestasi. Maka hal-hal yang dapat mempengaruhi faktor pemuas adalah sebagai berikut. Yang pertama, achievement atau prestasi akan menjadi dorongan utama seseorang untuk semangat dalam bekerja. Ia akan memberikan kualitas kerja yang baik, selalu berinovasi, dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mampu mencapai prestasi. B. Responsibility. Selain prestasi, ada juga responsibility atau tanggung jawab. C. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan teori yang dikembangkan dan berasal dari tingkat persamaan kepuasan. Kedua, faktor pemelihara berasal dari luar individu. Cara meningkatkan motivasi kerja. Tidak semua individu memiliki motivasi yang tinggi, sehingga tidak heran jika pencapaian ataupun prestasi setiap individu berbeda pula. Saat ini, banyak fenomena individu kehilangan motivasi. Akibatnya, ia akan putus asa dan menyerah, sehingga membuat dirinya tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup dan pekerjaannya. Namun, tidak semua individu dapat menaikkan motivasi dalam dirinya. Maka, di bawah ini akan diberikan tips mengenai cara meningkatkan motivasi kerja, yaitu yang pertama, cari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Kedua, positive thinking. Tentu akan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi yang ada di dalam diri. Ketiga, terus belajar. Keempat, istirahat cukup. Kelima, dapat penghargaan yang sesuai. Fungsi dan tujuan motivasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan arah langkah. Motivasi akan dapat menuntut Anda dalam menentukan langkah dalam hidup. Kedua, menentukan keputusan tindakan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Melalui motivasi, Anda akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya, Anda akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya. Anda pun akan mampu berbuat dengan resiko paling kecil. Yang kedua tadi yaitu menentukan kepuasan tindakan. Tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik yang beresiko kecil hingga besar. Tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang dialami, apakah suatu keputusan dalam mengambil tindakan sudah tepat, bagaimana dampak dan resiko ke depannya. Itu semua tergantung motivasi yang ada di dalam diri Anda. Jadi, kembangkan motivasi Anda dengan baik agar segala keputusan memberikan dampak baik dalam kehidupan.
Terima kasih. Baik, cukup sini saja ringkasan saya mengenai video yang diberikan oleh Bapak Adi Musalim, SEMM. Terima kasih.